Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa ya rabbi matili bisirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuzla illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li'ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa biwajhi rabbihil a'la wa law saqata yarda. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin asam, sekarang al-lail. Wal-lail, Allah bersumpah demi malam, idza yaghsa, ketika menyelimuti petang. Wan-nahari idza tajalla, dan Allah bersumpah demi siang ketika tajalla, menampakkan. Jadi kalau malam itu petang, kalau siang itu tampak. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan Allah bersumpah demi apa khalaqadz dzakara wal untha, dari penciptaannya, yaitu penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu semua lasyatta, bermacam-macam. Apa maksudnya di sini tuh? Ini berkaitan dengan usaha dari seseorang. Orang kalau sudah karepnya berusaha, tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh kebahagiaan. Usaha yang manusia itu lakukan tujuannya untuk kebahagiaan. Tidak ada yang lain tujuannya itu. Persepsinya orang beda-beda tentang bahagia itu. Bahagia itu, ada sebagian orang mengatakan kalau ingin bahagia harus kaya. Ada sebagian yang lain kalau ingin bahagia harus alim atau harus pintar. Ada juga kalau ingin tahu hakikatnya bahagia harus miskin. Beda-beda ya. Ada persepsi bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu harus sugih, harus kaya. Makanya usahanya bermacam-macam. Salah satunya jadi karyawan, habis itu ditambah lagi Shopee Food. Ada lagi ditambah Grab Food, banyak, bermacam-macam, nggak apa-apa. Untuk apa itu semua? Untuk mencapai kebahagiaan. Wal-laili idza yaghsha, jangan lupa, jangan sampai malamnya itu terlewatkan begitu saja. Harus, karena di malam hari itu dilambangkan dengan rembulan ya. Sebelumnya itu wal qamari idza talaha, diikuti, malam itu mengikuti matahari. Jadi usahanya sampean tatkala wan nahari idza tajalla, tatkala di siang hari itu, semangatnya sampean mencari nafkah di siang hari itu diikuti dengan malamnya. Apa? Ya bangun bangun malam, qiyamul lail, karena malam itu libasa wal laili libasa, untuk ngecasnya, untuk membentengi diri kita, keimanan kita bentengi. Supaya apa? Supaya hati kita tidak curang, supaya hati kita tidak berdusta atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bangun pagi, mandi jam 3, sehat. Itu untuk apa? Ya untuk kerjanya sampai, untuk mensupport pekerjaannya sampai supaya berhasil. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, semua ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Semua ingin bahagia dengan caranya masing-masing. Kalau ingin bahagia temenan, kata Allah, fa amma man a'ta wattaqo, maka sebagian dari manusia itu melakukan apa? Man a'ta, orang itu a'ta, memberikan, mengeluarkan sebagian dari rezekinya yang diberikan oleh Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu a'ta namanya. Wattaqo, dan juga harus meningkatkan ketakwaannya. Wa saddaqa bil husna,
dan harus menghujamkan, membenarkan di dalam hatinya bil husna, dengan kebaikan yang sempurna. Jadi sampai atau memberikan sesuatu di jalan Allah dengan husna, yang terbaik yang sampai berikan. Bisa sampai cicil tiap hari Romeo. Bisa, pokoknya terbaik. Atau sampai bilang gini, punya keyakinan kalau aku per hari dapat 100.000, yang 10.000-nya aku infak sedekahkan di jalan Allah. Bagus. Harus bertakwa, jangan cuma sedekah tok tapi enggak sholat, sedekah tok tapi korupsi, enggak boleh. Harus takwa. Takwa itu apa maknanya? Melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wasaddaq, dan harus saddaq, harus membenarkan. Kalau salah ya bilang salah. Dan kesalahan itu harus dibenarkan. Jangan dibiarkan kesalahan itu berlarut-larut. Maksudnya apa ini? Keimanannya. Wasaddaq bil husna, harus keimanannya itu harus ditingkatkan. Jadi sahabatnya Kanjeng Nabi itu ada yang bergelar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Kenapa kok Abu Bakar digelar As-Siddiq? Tatkala proses Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad, kebanyakan orang tidak percaya, bahkan kafir lagi. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad datang dari Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad bercerita kepada umatnya tentang proses Isra Mi'rajnya yang hanya sebentar itu, tapi bisa ke Palestina, terus bisa ke Sidratul Muntaha dengan cepat itu. Kebanyakan orang itu tidak percaya atau ragu di dalam hatinya, kecuali Abu Bakar. Makanya Abu Bakar percaya, sodakta, percaya. Tak kalah dikonfirmasi sama sahabat yang lain, piye menurut engkau ya Abu Bakar? Sodakta, aku percaya. Maksudnya sodakta itu ada di dalam hati. Keyakinan, kepercayaan itu ada di dalam hati. Keimanan juga ada di dalam hati. Tahu hendaknya iman dan yakin dan takwa itu adalah tatkala kita atau memberikan. Kalau sampai ingin dimudahkan oleh Allah, maka atau wattaqo wasaddaqo bil husna. Maka kalau sampai bisa melakukan ketiganya ini, atau tako dan saddaqo, fasanu yassiru lil yusra, maka Allah akan mempermudah bagi kalian dengan semudah-mudahnya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya ini mendapatkan dua kemudahan, baik itu dalam urusannya, pekerjaannya, dan juga dalam dirinya. Ada juga pekerjaannya mudah, namun kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mengerjakannya. Ada udah mudah, misalkan soal ujian 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kalau orang sudah disulitkan sama Allah, nggak bisa jawab. Makanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini sangat-sangat luar biasa, dikasih 2 kemudahan oleh Allah. Dalam urusannya dimudahkan, dalam menggapainya juga dimudahkan. Dirinya itu dikasih kemampuan oleh Allah untuk mengerjakan yang mudah itu. Bukan kalau sholat malam kan berat Pak. Iya, bagi yang tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa mudah. Yang sulit dimudahkan oleh Allah, asalkan 3 hal ini dilakukan. Bahagia itu gampang sebetulnya, asal 3 ini dilakukan, bisa sudah bahagia. Sehebat apapun sampean berusaha, sebanyak apapun usahanya sampean, kalau 3 ini selalu mengiringi, selalu bersama, maka Allah akan mempermudah dalam semua urusan. Jadi sampean udah termasuk orang yang takwa sampean kalau dipermudah oleh Allah. Makanya kalau ingin dipermudah oleh Allah, jalannya harus 3 ini. Pertama, atau kedua, tako, ketiga, soddaqo, meyakini di dalam hati bahwa semua nikmat
Semua rezeki yang kita dapatkan itu semata-mata karena pertolongan dari Allah. Itu yang nomor satu. Nomor dua, setelah imannya sudah sempurna, maka dia akan diberi sama Allah ketakwaan. Takwa itu takut. Takut maknanya takut jauh, atau takut dari azabnya. Berarti cinta, diberikan mahabbah oleh Allah ke dalam hatinya. Dengan cara apa? Mau mengeluarkan sebagian rezeki yang diterimanya. Kalau sampai sudah tiga-tiganya ini dilakukan, pasti sama Allah dimudahkan. Cita-citanya apa? Ingin bahagia, pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Makanya kalau ingin kita bahagia, maka belajarlah untuk membahagiakan orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Harus gitu. Boleh sampean bermacam-macam udah usahanya, persis power bank atau power bank. Sampai punya power bank, harus dicas ya power banknya itu. Kalau power bank itu hanya untuk satu HP, kalau digunakan untuk 2 HP berarti nanti separuh-separuh isinya itu loh, baterainya itu loh. Kalau ingin full semua Pak, ya ditingkatkan power banknya. Beli power bank yang untuk 2 HP, ditingkatkan. Boleh sampai itu memperbanyak usaha, boleh. Rezeki tetap Allah yang menentukan. Sampai usaha semaksimal mungkin boleh, maka dianjurkan man jadda wajada. Harus sampai kalau ingin mencapai apa yang sampai cita-citakan harus jadda, harus sungguh dalam mencapainya. Pasti Allah akan mengabulkannya. Laki-laki maupun perempuan harus. Namun ingat, rezeki Allah yang menentukan. Persis power bank itu. Jadi kalau sampean ingin mengepakkan sayapnya, meluaskan usahanya, power banknya harus juga ikut lebih besar. Dengan cara apa power banknya itu diperbesar sama sampean? Harus ngecas. Walaili libasa, harus ngecas. Kalau malam harus dicas sama sampean. Kalau enggak bisa sampai mencapainya itu. Makanya sampai harus untuk mencapai kebahagiaan dan untuk dipermudah dalam mencapai kebahagiaan itu, baik itu dalam usahanya kalian, baik itu dalam ibadahnya kalian, maka harus tiga-tiganya ini harus dilakukan. Yang pertama, harus memberikan harta, mengeluarkan harta yang kita dapat sebagian, jangan semuanya, sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Harus itu ya. Harus sampai mengeluarkan itu karena Allah. Wattaqo, dan juga ketakwaannya harus ditingkatkan. Harus sesempurna mungkin takwanya itu. Memberinya yang terbaik, takwanya juga yang terbaik. Makanya setiap Jumat itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah itu untuk khutbah ini dibuka dengan mengajak untuk bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi harus takwa yang sebenar-benarnya takwa. Terus sedekah itu membenarkan, meyakinkan di dalam hati. Makanya keyakinan itu ada 4 itu. Keyakinan itu ada 4. Pertama yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin, dan yang keempat akmalul yakin. Maka kalau kita tiga-tiganya ini kita lakukan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mempermudahkan urusan kita, Allah akan mempermudahkan kebahagiaan kita dengan semudah-mudahnya. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita semua, sehingga kita di seluruh aktivitas kita dipermudah oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dunianya sampean oleh Allah dilancarkan, disukseskan, dan juga kebahagiaan akhiratnya juga disukseskan dan dimudahkan.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan